Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Asapekani. Bagaimana kabar iman hari ini? Semoga pagi Anda secara hati yang penuh dengan keikhlasan dan kesabaran. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam program Cahaya Pagi, program dakwah inspiratif yang hadir setiap Sabtu dan Minggu, menemani sahabat semua dengan tema-tema yang menyentuh hati. Pagi ini kita akan membahas tema yaitu tentang kesabaran. Kunci ketenangan di tengah ujian. Mari awali dengan tilawah ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Habib. Kepada Habib dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih kepada sahabat kita yaitu Habib yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dengan pembacaan ayat tersebut kita diberikan kemudahan dan kelancaran terhadap apa-apa yang kita lakukan untuk hal yang bermanfaat. Baik, untuk selanjutnya yaitu kultum inspirasi yang akan disampaikan oleh saudara kita yaitu Ustadz Firman, yang kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada penyiar radio Asapekani. Terima kasih juga kepada pemirsa yang senantiasa mengikuti program dakwah kami di pagi hari ini. Teman-teman, kita ngomongin soal sabar dalam pandangan Islam. Kenapa kemudian kita memilih tema tentang sabar ini? Karena kami rasa bahwa kesabaran itu adalah kunci dari ketenangan jiwa yang didambakan oleh setiap manusia. Bukan hanya umat Islam, tapi semua manusia menginginkan yang namanya ketenangan jiwa itu. Kuncinya adalah dengan kesabaran. Lalu bagaimana dengan pandangan Islam terhadap sabar ini? Bagaimana Islam menjelaskan tentang kesabaran itu? Dan bagaimana sabar itu sebetulnya? Pertama, kalau kita mengutip ayat yang dibacakan oleh
gema wahyu ilahi tadi yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang dimana Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, dan sungguh kami betul-betul akan menguji manusia itu dengan rasa ketakutan, wal-ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, wal anfus, kematian, wath thamarat, dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah, qalu, mereka mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari ayat ini kita tahu bahwa yang dimaksud dengan sabar itu adalah mereka yang sudah siap diberikan oleh Allah rasa ketakutan. Terus kemudian kekurangan harta dan lain sebagainya yang kami sebutkan tadi itu. Rasa-rasanya dari ayat ini kita belum puas. Karena sabar itu bukan hanya tentang ketakutan. Sabar itu bukan hanya melawan kemiskinan. Tapi jauh dari itu, sabar memiliki makna yang lebih luas. Untuk itu, kita definisikan dulu apa yang dimaksud dengan sabar. Sabar secara bahasa artinya menahan diri. Secara istilah, sabar adalah menahan diri dari hal-hal yang dibenci, baik dalam bentuk musibah, godaan syahwat, atau saat melaksanaan ketaatan kepada Allah. Dari definisi ini yang kita pahami adalah bahwa sabar itu bukan hanya menahan diri dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Kayak semisal menahan diri untuk tidak pacaran, menahan diri untuk tidak meminum minuman khamr, menahan diri agar tidak dengki dan iri hati terhadap orang lain. Terus kemudian sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan itu maksudnya seperti apa? Ya, istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Salat semisal, zakat, haji, dan lain sebagainya. Nah, di ayat tadi itu Allah memberikan ciri dari orang yang sabar itu. Di lafaz terakhir Allah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang ditimpa musibah adalah orang yang ketika dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itulah orang-orang sabar, kata Allah. Itu ciri pertama dari orang yang bersabar, dan itu paling melekat ya terhadap orang-orang yang sabar. Biasanya orang-orang sabar itu kalau ditimpa musibah pasti mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus kemudian bagaimana kedudukan sabar dalam Islam? Di ayat lain Allah mengatakan seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis sabri was salah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang menarik dari ayat ini adalah Allah mengaitkan kata sabar dengan kata salat. Ini menjadi ciri bahwa orang yang sabar itu adalah orang yang rajin salat. Tidak menunda-nunda salat, apalagi meninggalkan salat. Kalau dia meninggalkan salat, sudah tentu dia akan mudah emosi, mudah benci, amarahnya tidak terkontrol. Akhirnya dia tidak bersabar terhadap ujian-ujian yang menimpa dia.
Eh, Sahabat Asapekani yang kami banggakan di luar sana. Terus kemudian 3 macam sabar. Tadi kami sudah menyampaikan sekilas tentang sabar itu dan bentuk-bentuknya. Sekarang kita bahas secara rinci. Sabar ada 3. Yang pertama itu adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah. Nah, seperti yang kami sebutkan tadi, pertama contohnya adalah menjaga salat, menunaikan puasa, berdakwah, dan menutup aurat. Terus sabar yang kedua adalah sabar dalam menjauhi maksiat. Nah, contohnya tadi kami sebutkan menahan diri dari zina, riba, ghibah, godaan dunia, korupsi, zalim, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah sabar terhadap musibah dan ujian hidup. Nah, ini tadi kami telah menyampaikan ayatnya ya. Contohnya itu kehilangan harta, ditimpa penyakit, kegagalan, miskin, tidak punya pacar. Itu merupakan musibah dari Allah yang diberikan kepada kita. Teman-teman, sahabat Asapekani yang kami hormati, ada kisah menarik yang diceritakan dalam salah satu riwayat hadis Nabi. Terus kemudian hadis ini adalah Nabi sendiri yang ikut aktor utamanya dalam cerita itu. Jadi ceritanya seperti ini. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama sahabat sejatinya Abu Bakar. Nah, biasanya kan yang punya sahabat-sahabat gitu ngobrol terus keliling-keliling, jalan-jalan bareng gitu kan, habiskan waktu bersama. Nabi itu bersama Abu Bakar sedang berjalan-jalan. Nah, tiba-tiba dari arah depan ada salah seseorang mungkin kesal terhadap dakwah Nabi. Dia dari arah depan membawa pedang yang terhunus, lalu kemudian mengarahkannya kepada Rasulullah. Pada saat itu, reaksi dari Rasulullah dan Abu Bakar adalah biasa-biasa saja, santai, kalem, tidak marah, gitu kan, memberikan nasihat. Nah, sampai kemudian pemuda ini yang mengarahkan pedangnya kepada Rasulullah ini meludahi muka Rasulullah. Nah, pada saat itulah kemudian kesabaran Abu Bakar mulai tergoyah. Dia mulai marah dan membenci pemuda ini, memaki-makinya dan bahkan sampai ingin membunuh pemuda ini. Nah, pada saat itu Rasulullah yang melihat Abu Bakar sedang marah pindah dari tempat itu. Kan Abu Bakar heran, kok Rasulullah meninggalkan saya? Padahal saya sedang membela dia gitu kan. Tidak mau dia dicelakai oleh pemuda ini. Akhirnya Abu Bakar mengejar Rasulullah dan menanyakan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau meninggalkan saya padahal saya sedang membela engkau?" Dengan suara lembut Rasulullah mengatakan seperti ini, "Tahukah engkau, wahai Abu Bakar, di saat pemuda tadi menghina saya, lalu kemudian kita bersabar, pada saat itu turun malaikat mendoakan kebaikan atas kita. Setiap pemuda melemparkan kata-kata kasar kepada kita, malaikat mendoakan kebaikan kepada kita karena kita telah sabar. Tapi saat engkau tadi marah, mulai kesabarannya tergoyah, pada saat itu juga malaikat yang tadinya mendoakan kita naik ke atas langit dan meninggalkan kita." Nah, dari peristiwa inilah hadis tentang la taghdab walakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Nah, asbabul urut daripada hadis ini adalah kejadian tadi. Kejadian yang menimpa Rasulullah dan Abu Bakar di zaman itu. Nah, sahabat Asapekani yang kami hormati, nah, dari itu kita bisa memahami bahwa ketika seseorang itu sabar, baik dalam ketaatan, sabar dalam ujian, sabar dalam menghadapi musibah, dia tidak hanya
sabar semata, melainkan Allah akan menurunkan kebaikan kepada dia. Dia ditimpa musibah sabar, dapat kebaikan. Dan kebaikannya kita tidak tahu berapa banyak Allah memberikan kebaikan kepada dia. Oleh sebab itu, dalam surat Az-Zumar ayat 10 Allah mengatakan seperti ini. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi orang yang bersabar itu adalah orang yang Allah berikan pahala kebaikan tanpa batas. Selama dia bersabar, maka pahala itu akan terus mengalir kepada dia. Itu hebatnya sabar. Dan itu pandangan Islam terhadap sabar itu. Sahabat Asa Pekani yang kami hormati, yang kami banggakan, pemirsa semua, tips agar bisa menjadi orang sabar itu yang dapat kami tangkap dari beberapa materi yang tadi kami sebutkan kepada sahabat-sahabat semua. Yang pertama adalah yakin bahwa semua ujian dari Allah adalah bentuk kasih sayang dan pendidikannya. Jadi tidak mungkin Allah memberikan musibah kepada manusia itu melainkan Allah sebagai bentuk kasih sayang terhadap hamba itu, terhadap manusia itu. Yang kedua adalah perbanyak zikir dan doa, terutama doa kesabaran. Seperti doa, Rabbana afriq alaina sabrana wa thabbit aqdamana. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan teguhkanlah kaki kami. Yang ketiga, tips yang ketiga itu adalah berteman dengan orang-orang saleh. Kenapa kemudian harus berteman dengan orang-orang saleh? Karena dia akan memberikan efek positif terhadap kita juga. Jadi tipsnya adalah carilah teman-teman yang memang dekat dengan Allah. Niscaya kita akan terbawa arus dalam ketaatan dia juga. Terus yang keempat adalah ingat bahwa sabar akan membawa hasil yang indah. Nah, seperti yang kami sebutkan tadi bahwa orang yang bersabar itu adalah pahalanya tanpa batas dari Allah. Maka bersabarlah. Itu 4 tips dari kami gimana supaya kita sabar dalam menghadapi ujian, cobaan, musibah, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian dari kami sebagai narasumber terhadap program siaran Asa Pekani pada pagi ini. Kami kembalikan kepada penyiar Fajar. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Terima kasih kepada Ustadz Firman yang telah menyampaikan ceramah singkatnya yang begitu Masya Allah banget. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita dan kultum beliau tersebut. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita ada sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya untuk sahabat kami, para sahabat Asa Pekani? Oh, baik. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya ya. Oh, sebentar Ustadz. Ini ada dari teman saya nih, yaitu Dina, seorang mahasiswi. Dia bertanya seperti ini. Ustadz, saya sering merasa gagal dan ditinggalkan. Rasanya sudah tidak kuat lagi. Apakah itu tanda saya kurang sabar? Nah, mohon Ustadz untuk menjawab pertanyaan dari Dina. Baik, hatur nuhun kepada teman Fajar ya, Dina namanya ya. Betul. Nanti sampaikan terima kasih saya kepada dia. Baik. Jadi gini, gagal itu dan merasa ditinggalkan itu wajar. Nah, bukan berarti kita kurang sabar, tidak ya. Justru perasaan itu adalah ujian keimanan.
ketika saudari Dina tetap bertahan walaupun lelah, itu adalah sabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda seperti ini. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, jika tertimpa musibah ia bersabar dan itu baik baginya. Jadi ketika kita merasa gagal dan merasa ditinggalkan, terus kemudian kita lelah terhadap hal-hal seperti itu, ya kita tinggal tahan aja gitu. Jangan melakukan aktivitas-aktivitas yang justru membuat Allah benci dan marah. Kayak semisal karena kita sudah frustasi gitu kan, gagal, terus kemudian merasa ditinggalkan, akhirnya larinya kepada miras gitu kan. Minum-minuman khamr, ingin bebas, party, ingin menghilangkan rasa-rasa gagal dan perasaan ditinggalkan itu. Justru hal-hal seperti itulah yang sangat dibenci oleh Allah. Nah, dalam kondisi seperti itu ya kita tetap bertahan. Nah, selama kita bertahan terhadap peristiwa yang menimpa kita itu, insya Allah sesegera mungkin akan ada kebaikan yang datang kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Terima kasih kepada Dina. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kemudian ada lagi nih Ustadz, pertanyaan kedua yaitu dari Bapak Ali. Ustadz, bagaimana membedakan antara sabar dan pasrah tanpa usaha? Mohon dijawab Ustadz. Baik, terima kasih kepada Bapak Ali. Ini kayaknya bapak-bapak penjual di depan itu ya. Iya. Nah, Betul sekali Pak. bagaimana membedakan antara sabar dan pasrah tanpa usaha? Nah, sebetulnya selama pasrahnya itu tidak melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan norma agama atau aturan Allah, itu bisa dibilang sabar gitu. Nah, ya kita pasrah terhadap ujian yang Allah berikan, artinya kita sabar gitu. Nah, cuman mungkin level kesabaran itu ada ya. Ada orang yang ditimpa musibah, dia sabar, tapi dia tidak pasrah, dia bangkit lagi. Nah, itu mungkin poinnya beda. Tapi orang yang pasrah ketika ditimpa musibah, itu juga termasuk sabar selama dia tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan agama. Nah, kayak semisal seperti ini. Dia ditimpa kemiskinan. Artinya kan dia miskin, dia resah, takut gitu kan, keluarganya tidak makan. Selama dia tetap dalam kondisi seperti itu dan tidak melakukan aktivitas kayak semisal dia merampok, mencuri, korupsi, terus kemudian membegal untuk mendapatkan uang. Nah, selama dia tidak melakukan hal demikian, maka dia dibilang orang yang sabar. Nah, itu untuk Bapak Ali ya. Nah, pasrah tanpa usaha adalah kelemahan. Ini ada kata-kata ya dari tokoh-tokoh kita. Dia bilang gini. Pasrah tanpa usaha adalah kelemahan, tapi sabar dalam Islam itu aktif. Tetap berusaha, tetap tak tawakal, sabar tidak meniadakan ikhtiar, justru menguatkannya dengan doa dan keyakinan. Nah, maksud dari kata-kata ini adalah ketika kita ditimpa musibah lalu kemudian kita sabar, ya kita bangkit gitu. Jangan pasrah, saya miskin, ya udah miskin aja gitu. Nggak gitu. Miskin itu bukan keadaan yang tidak bisa dirubah, dia adalah keadaan yang bisa dirubah selama ada usaha dan ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu Bapak Ali, terima kasih. Masya Allah, terima kasih Ustadz Firman atas jawabannya. Baik, usai sudah acara kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan kepada sahabat Asapekani sekalian bisa menjadi ladang ilmu dan keberkahan
Baik, sebelum saya tutup, ada kata-kata nih. Sabar adalah benteng hati, tanpa sabar kita mudah rapuh. Tapi dengan sabar, kita tegar menghadapi ujian sebesar apapun. Ingat, Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.